Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bersama saya Romo Agus C. Seser. Saya ingin mengajak pada hari ini untuk merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang cukup panjang hari ini, ada 2 lambang yang ditampilkan, yaitu bait suci dan air yang keluar dari bait suci. Air ini membawa hidup kemanapun ia mengalir. Bait suci, saudara-saudara, melambangkan berkat yang mengalir dari kehadiran Tuhan.
Setiap orang Kristen termasuk kita, Anda dan saya, sudah seharusnya juga menjadi lambang bait suci, lambang air kehidupan. Artinya bahwa kita menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menghidupkan. Tanda kehadiran Tuhan yang kemana dia pergi, di sana dia berbuat baik. Kemana dia pergi, berkat mengalir di sana. Kemana dia pergi, kabar baik diberitakan di sana. Saudari-saudara, dalam bagian Injil yang lain, Yesus melukiskan peranan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini peran kita, saudara-saudari, untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah dunia yang membawa kebaruan, yang membawa berkat, yang mengalirkan hidup kemanapun kita pergi. Moga-moga hari ini dan seterusnya, saudara-saudari, kita bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Semoga kasih dan sukacita yang kita alirkan pada siapapun kita berjumpa, semoga kita senantiasa menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh sumber kehidupan kami. Di mana Engkau hadir, di mana Engkau berjumpa dengan siapapun, semua mendapatkan berkah, semua menjadi hidup. Mampukan kami hari ini agar dalam setiap aktivitas, karya-karya, pelayanan-pelayanan kami, perjumpaan-perjumpaan kami senantiasa hanya mengalirkan kebaikan, hanya menjadi berkat bagi sesama, hanya menjadi pembawa kabar baik kepada siapapun. Mampukan kami terinspirasi dan diteguhkan oleh Roh Kudus-Mu agar hari ini menjadi hari yang indah, karena kami menjadi pembagi berkat, penyalur rahmat dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus